menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Rambanan, bersama Deno Kristianti Cipto Diharjo. Kembangku di hutan Konstantweler. Kamu macam kembangku di lumbung petani Peter. Oh, Alfred, inilah hutan Konstantweler. Kita kenang masa remaja kita, Alfred. Kita menari, kita bercinta. Alfred, ingatlah masa remaja kita dulu. Alfred, oh, tolong. Kucing liar. Maka seperti kucing liar yang tersesat, kususupkan kepalaku ke ketiakmu, mencari perlindungan yang hangat. Aku perintahkan Algojoku untuk mencungkil kedua matanya, membiri mereka berdua. Hai teman-teman, kita berjumpa kembali di Omah Simak Channel, sebuah konten sastra dan budaya yang membicarakan karya-karya yang patut diperbincangkan. Pada episode sebelumnya, kita telah membicarakan teks drama Kunjungan Nyonya Tua karya Friedrich Dürrenmatt. Masih ingat ya teman-teman, teks drama ini berkisah tentang cinta dan pembalasan dendam oleh tokoh utama Claire Sakanesian terhadap Alfred Ill, kekasihnya di masa muda. Yang belum menyimak bagian pertama, ayo buka dulu tayangan sebelumnya ya, karena ini nanti akan ada kaitannya. Nah, silakan teman-teman klik link videonya ada di bagian deskripsi tayangan ini. Baik, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi dari tayangan sebelumnya, kita tahu mengapa Claire melampiaskan dendamnya kepada Il dan seluruh kota Gulen. Sekarang kita akan melihat bagaimana luar biasanya Dürrenmatt ini menjalin alur drama, sehingga pembaca menikmati kejutan-kejutan di sepanjang alur drama ini. Sepertinya teman-teman, pengarang sengaja merahasiakan konflik-konflik yang ada dan baru membukanya setahap demi setahap. Membaca buku ini seperti membaca kisah-kisah detektif teman-teman. Di setiap bagian alur mengandung topeng dan kejutan-kejutan. Ini membuat pembaca berkali-kali terkesima dan mungkin juga geleng-geleng kepala. Setelah kisah berakhir, baru pembaca mengerti bahwa Dürrenmatt telah memberikan sejumlah insinuasi pada babak-babak awal. Jadi drama ini menggunakan foreshadow atau alur bayangan yang sangat halus, sehingga pembaca semula tidak menyadari bahwa tindakan atau ucapan tokoh di bagian awal itu ternyata merupakan petunjuk terjadinya peristiwa-peristiwa berikutnya dalam naskah drama ini. Sekarang kita akan perbincangkan berbagai insinuasi yang diberikan penulis pada awal drama. Yang pertama, kita melihat insinuasi yang dilemparkan penulis pada saat kedatangan Claire Sakanesian di kota Gulen. Tokoh guru memberikan gambaran demikian. Saya akan bacakan untuk kita cermati bersama. Sejak lebih dari 20 tahun, saya memeriksa hasil pekerjaan rumah bahasa Latin dan bahasa Yunani murid-murid di Gulen sini. Tapi baru sejam yang lalu, saya tahu apa artinya ngeri. Seram rasanya. Bagaimana ia turun dari kereta tadi. Nyonya tua itu dengan pakaiannya yang serba hitam. Kelihatannya seperti salah satu dewi nasib dari mitologi Yunani. Mestinya
Dia bernama Kloto, bukan Claire. Saya percaya saja jika ia ternyata bisa menganyam jalinan nasib orang. Nah, begitu teman-teman. Ketika kita membaca bagian ini, bisa jadi kita tidak menyangka bahwa ucapan tokoh guru di babak 1 ini adalah insinuasi yang diberikan Dairenmatt tentang apa yang akan terjadi di bagian akhir. Ternyata Claire Sakanasian tak sekedar berkunjung ke kota Gulen, tetapi ia datang untuk menganyam jalinan nasib Alfred Hill dan nasib semua warga kota. Pakaian serba hitam yang dikenakannya merupakan simbol duka cita dan kematian. Kecuali itu, Claire juga membawa macan kumbang dalam kandangnya dan juga sebuah peti mati. Semua bawaan Claire ini merupakan insinuasi yang terjadi pada akhir kisah. Insinuasi kedua terdapat pada percakapan Nyonya Tua dengan polisi, pesenam, dan dokter. Kepada polisi, Claire menanyakan, apakah Pak Polisi kadang-kadang bersikap lunak dalam menghadapi pelanggaran? Nah, polisi itu menjawab iya. Dan atas jawaban itu, Claire berkata, lebih baik Anda tutup kedua mata Anda rapat-rapat. Nah, percakapan yang kelihatannya sambil lalu saja ini teman-teman, yang barangkali bagi pembaca tidak berarti apa-apa, ternyata ini merupakan foreshadow. Ketika Alfred Hill dibunuh warga atas suruhan Claire, polisi ini menutup mata atas pelanggaran hukum yang terjadi. Mengapa demikian? Karena Claire berjanji mengganti nyawa Hill dengan uang yang sangat besar jumlahnya bagi seluruh kota Gulen dan warganya. Dialog Nyonya Tua dengan pesenam dan dokter pun begitu juga. Claire bertanya pada pesenam yang berotot besar, Anda begitu perkasa, pernah mencekik orang? Dan kepada dokter Claire bertanya, Anda membuat surat kematian kalau ada yang mati? Lain kali tulis serangan jantung. Teman-teman, semua percakapan penting pada babak 1 dalam naskah drama ini sebenarnya merupakan insinuasi tentang jalinan nasib Hill dan seluruh masyarakat Gulen yang sedang dirangkai oleh Claire Sakanasian. Pada akhir cerita, di antara kerumunan warga, Alfred Hill dicekik oleh pesenam. Lalu dokter memberi surat keterangan tewas akibat serangan jantung. Dan kemudian jasad Hill dimasukkan ke dalam peti mati yang dibawa oleh Nyonya Tua ini dan sudah disebut pada awal cerita. Nah, masih adakah insinuasi lain yang diterbarkan oleh Dairenmatt dalam naskah drama ini, teman-teman? Ada. Ingin tahu? Yuk kita saksikan penggalan monolog berikut ini. Kucing liar. Maka seperti kucing liar yang tersesat, kususupkan kepalaku ke ketiakmu, mencari perlindungan yang hangat. Macan kumbangku, macan kumbangku, stop menjilat-jilat leherku, macan kumbang. Stop menjilat-jilat wajahku, macan kumbang.
Ya, ini adalah insinuasi ketiga. Panggilan macan kumbang untuk Alfred Hill dan kucing liar untuk Claire. Kalau teman-teman sudah melihat tayangan sebelumnya, tentu tahu ya kenapa Hill disebut macan kumbang dan Claire kucing liar. Macan kumbang adalah hewan yang dapat melompat jauh untuk menerkam mangsanya. Ini dipersamakan dengan karakter Hill yang melompat dari Claire kepada Matilda Blumhardt yang kaya. Sebaliknya, Claire disebut kucing liar. Sebutan kucing liar yang diberikan pada Claire menunjukkan bahwa Claire ini adalah sosok manusia yang tak bisa diatur. Dia berbuat sekehendak hatinya, bahkan semasa dia masih kecil atau masa dia masih gadis. Dia sendiri mengatakan, di masa muda dia suka sekali duduk di atas pohon dan dari sana dia meludahi laki-laki yang lewat di bawah pohon itu. Hal lain, ia juga melakukan perbuatan tidak senonoh dengan macan kumbangnya di berbagai tempat, seperti di lumbung petani Peter, di hutan Konrad Weiler, dan di rumah janda Bol dengan imbalan kentang. Madam Bol. Guten Abend, Madam. Guten Abend, Madam Bol. Kalian anak-anak baik. Kalian datang lagi. Kalian bawa apa sekarang? Hah? Bawa apa? Kentang. 3 hari yang lalu kalian bawakan aku kentang. Seminggu yang lalu kalian bawakan aku kentang juga. Sekarang kentang lagi. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjualnya ke pasar. Ayo, kalian akan menginap di ranjangku, bukan? Ayolah. Ayo. Aku sudah ganti spraynya. Kalian pasti suka. Ayo, masuk. Kalian anak baik. Begitulah teman-teman, ternyata sebutan macan kumbang dan kucing liar bukan diberikan tanpa tujuan oleh Dairenmatt. Di awal cerita bisa jadi pembaca menganggap bahwa bagian itu hanya bagian kejenakaan pengarangnya. Tetapi jika kita cermati baik-baik, nama-nama panggilan dalam naskah drama ini rupanya dipakai untuk memberikan insinuasi tentang watak tokoh-tokohnya. Sekarang kita bicarakan insinuasi yang keempat, yang mengungkapkan kepalsuan seluruh hidup Claire. Pada bab 1 dikisahkan bahwa karena kecelakaan pesawat, Claire memakai kaki dan tangan palsu. Waktu itu Il tidak tahu. Il baru tahu ketika ia menepuk paha Claire, dan Claire menyentakkan tangannya sambil berkata, "Tentu saja sakit. Yang kau tepuk itu engsel kaki palsuku." Nah, kemudian ketika Il memuji kehalusan kulit tangan Claire, Claire berujar, "Keliru, juga palsu, dari gading." Il yang keheranan lalu bertanya, "Apakah segala-galanya pada dirimu ini palsu, Clara?" Dan jawaban Claire merupakan insinuasi yang diberikan pengarang tentang watak Claire. Dia berkata, "Hampir semuanya. Kecelakaan pesawat terbang di Afghanistan. Aku satu-satunya yang merangkak keluar dari reruntuhan. Awak pesawat mati semua. Aku tidak bisa dimatikan." Begitu teman-teman. Hampir semua dalam diri Claire ini adalah kepalsuan. Cintanya kepada para suaminya palsu. Kebahagiaan yang dia tunjukkan sebagai seorang miliarder palsu. Hanya satu yang tidak palsu dalam diri Claire, yaitu
cintanya yang murni, dan dendamnya yang sama besar kepada Alfred Il dan Kota Gulen. Hal ini diinsinuasikan dalam kalimat, "Aku tidak bisa dimatikan." Ini adalah insinuasi dari cinta Claire dan dendamnya yang tidak pernah mati. Nah teman-teman, kita telah tuntas membicarakan naskah drama Kunjungan Nyonya Tua karya Friedrich Dürrenmatt. Dalam episode sebelumnya, kita mendapat pesan untuk berhati-hati dalam bertindak. Jangan melukai hati sesama, sehingga itu akan menimbulkan dendam yang pada gilirannya dapat membuat runyam keadaan apabila orang yang tersakiti itu membalaskan dendamnya. Pesan itu pun masih kita rasakan pada episode ini. Sebagai tambahan, ada pesan khusus yaitu untuk para calon penulis dan penulis pemula, naskah drama ini dapat menjadi sumber belajar secara tidak langsung teman-teman. Bagaimana membuat alur sebegitu padatnya yang tiap-tiap bagiannya saling terkait, terjalin begitu kuat dalam satu naskah drama. Tidak ada bagian yang hanya berupa digresi atau sampah yang tidak berguna. Luar biasa sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Oma Simak Channel akan menyapa teman-teman lagi pada kesempatan mendatang dengan pembicaraan yang lebih menarik. Jangan lupa ya, subscribe. Kalau teman-teman punya usulan untuk membicarakan apa atau siapa, tulis dong di kolom komentar. Baik, saya tunggu. Dadah. Simak.